Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas atau Ditelantas Polda Kalimantan Utara bersama Jasara Harja Bulungan melaksanakan kegiatan Police Goes to School di SMK Negeri 3 Tanjung Selor. Program ini digelar dalam rangka memberikan pembekalan kepada siswa-siswi yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL dengan fokus utama pada etika dan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan edukatif ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas sejak dini kepada para pelajar, khususnya mereka yang akan terjun ke dunia kerja. Pembekalan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pemahaman rambu-rambu lalu lintas, tata cara berkendara yang aman, hingga konsekuensi hukum dari pelanggaran lalu lintas. Diharapkan dengan adanya pembekalan ini, siswa-siswi SMK Negeri 3 Tanjung Selor yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL dapat lebih mengerti tentang etika berlalu lintas. Pengetahuan ini menjadi krusial agar mereka tidak terlibat dalam pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Melalui sinergi antara Ditelantas Polda Kaltara dan Jasara Harja Bulungan, program Police Goes to School ini menjadi investasi penting bagi masa depan generasi muda. Diharapkan para siswa tidak hanya menjadi individu yang kompeten di bidangnya, tetapi juga menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan mereka. Dalam gelaran annual meeting Ikatan Sakura Indonesia 2025, Irwasum Polri sampaikan sejumlah pemikiran strategis terkait pentingnya kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 anggota ISI dan digelar pada Rabu 28 Mei 2025, bertempat di Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Komjen Pol Dedi Prasetyo selaku Irwasum Polri dalam arahannya menekankan pentingnya anggota Polri yang tergabung dalam Ikatan Sakura Indonesia untuk menjaga reformasi Polri mencakup 3 perspektif. Pertama, perspektif historis sosiologis, kedua, perspektif filosofis, dan ketiga, perspektif yuridis. Reformasi Polri ini betul-betul pada jalan yang benar. Pemikiran-pemikiran kritis yang saya sampaikan ini berupa transfer knowledge, transfer experience, minimal dari 3 aspek yang saya sampaikan, atau dari 3 perspektif. Yang pertama dari perspektif historis, ini harus ketahui oleh rekan-rekan sekalian. Historis sosiologis ini bagian yang penting dalam setiap pemikiran-pemikiran kritis yang harus kita bangun. Yang kedua dari perspektif filosofis. Banyak hal yang kita pelajari ya selama kita mengikuti studi komparatif di Jepang. Dan banyak hal filosofi kepolisian yang harus rekan-rekan ketahui dan rekan-rekan kembangkan. Yang ketiga dari perspektif yuridis. Karena dinamika sosial, dinamika politik, dinamika yang ada di masyarakat ini berkembang sangat cepat. Nah, ini juga harus dipahami oleh rekan-rekan untuk bisa beradaptasi dengan situasi tersebut. Komjen Pol Dedi Prasetyo juga menegaskan bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang konsisten bersinergi dalam menjaga reformasi Polri selama 25 tahun. Satu negara yang memiliki komitmen serta memiliki konsistensi menjaga dan membantu reformasi kepolisian itu adalah pemerintah Jepang. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, sampai dengan hari ini rekan-rekan, sampai dengan hari ini dibuktikan. Ya. Oleh karenanya saya mencoba untuk mereview bagaimana perjalanan reformasi Polri yang saat ini sudah 25 tahun. Jepang mengambil peran, mengambil tanggung jawab untuk membantu reformasi kepolisian. Ketika kita baru pertama kali menjalankan reformasi sesuai dengan amanat civil society pada saat itu. Ya, Jepang sudah mengambil bagian tanggung jawab bahwa polisi ini harus betul-betul dijaga reformasinya sesuai dengan amanat reformasi civil society. Komjen Pol Dedi Prasetyo menerangkan banyak referensi dan rekomendasi untuk mempelajari reformasi. Ia menegaskan reformasi kepolisian merupakan tuntutan masyarakat sipil di mana institusi harus profesional dan akuntabel, serta desakan lahirnya Polri sebagai pelindung masyarakat
yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Reformasi kepolisian itu merupakan tuntutan masyarakat civil society pada saat itu, di mana institusi harus profesional, akuntabel. Kemudian desakan lahirnya keinginan agar Polri menjadi pelindung masyarakat yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Terselenggaranya kegiatan annual meeting Ikatan Sakura Indonesia 2025 diharapkan menjadi jembatan strategis dalam mempererat hubungan Indonesia dan Jepang. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Andi Putra, Polri TV. Tim Resmo Polres Kapuas kembali melakukan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan yang terjadi di Pendaketapi. Pelaku telah diamankan dalam pelariannya di Palangkaraya, diancam dengan pasal penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Kejadian bermula korban bernama Suryansyah, warga desa Pendaketapi, sedang duduk di teras rumah temannya. Tiba-tiba datang seorang pria tak dikenal, langsung memukul wajah korban menggunakan alat berupa gir yang dipasang di tangan pelaku sebanyak 1 kali. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di wajahnya. Mengetahui laporan tersebut, tim Resmo Polres Kapuas langsung bergerak ke lokasi pelaku yang berada di kawasan Palangkaraya. Sebelumnya, tim Resmo Polres Kapuas telah berkoordinasi dengan Polsek Pahandut dan Jatan Rans Polda Kalimantan Tengah, sehingga pelaku mudah ditemukan. Sama baju tapi bau. Nah makanya langsung ke ikaw mau ya kanara. Kayu kanara ka. Kayu anak mo melek ko sedangkan ikaw kayu bulat kalau Menurut keterangan polisi, pelaku menganiaya korban dalam keadaan mabuk. Alat yang digunakan menggunakan balok kayu yang berasal dari pembangunan rumah panggung. Tim Resmo Polres Kapuas langsung membawa korban ke Polres Kapuas untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Humas Polres Kapuas melaporkan untuk Polri TV. Polres Pulang Pisau menggelar konferensi pers hasil pelaksanaan operasi Pekat Telabang 2025. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Pulang Pisau AKBP Iqbal Sangaji. Operasi yang dilaksanakan selama beberapa pekan terakhir ini menyasar berbagai bentuk penyakit masyarakat seperti peredaran narkotika, perjudian, minuman keras ilegal, hingga tindak pidana lainnya yang dinilai meresahkan. Selama operasi Pekat Telabang 2025, Polres Pulang Pisau berhasil mengamankan 4 orang tersangka dari kasus yang meliputi narkotika, pencurian, dan penganiayaan. Seluruh tersangka kini telah menjalani proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain tindakan penegakan hukum, operasi ini juga disertai dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran terkait pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Kapolres menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk nyata komitmen Polres Pulang Pisau dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Yang domain di sini adalah polisi berseragam, yaitu Babin Kamtibmas kita yang di desa-desa dan juga yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ya terkait dengan organ tubuh yang bersangkutan dan juga keluarga serta pidananya ya tidak main-main ya, pidananya sampai dengan seumur hidup kan penjaranya bila mana memang dapat dibuktikan dia sebagai pelaku dan dengan jumlah barang bukti yang signifikan. Kapolres menambahkan pihaknya berencana untuk melaksanakan operasi serupa secara berkala demi menjaga keamanan wilayah. Dari Humas Polres Pulang Pisau, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.